Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Binuka Hari Cahyono SPD selaku Kepala SDN 4 Ngasinan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Ngasinan, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Salat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Binuka Hari Cahyono SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru SDN 4 Ngasinan yang saya hormati, khususnya Ibu Yulia Eka Puspita Mengtias SPD yang saya banggakan. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan membaca lafaz tahmid alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga hidup kita selamat mulai di dunia sampai akhir mati. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bersyukur sekali telah dilaksanakannya in-house training implementasi budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 4 Ngasinan. Kegiatan ini terlaksana dalam rangkaian kegiatan bagi guru, calon guru pembina, khususnya yang di sekolah sini, yaitu Ibu Yulia Eka Puspita Mengtias SPD. Kami pada dasarnya sebagai kepala sekolah di sini sangat bangga. Kami mengapresiasi kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif, kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi sekolah dan umumnya bagi peserta didik dan warga sekolah di sini semua. Karena budaya positif itu merupakan kegiatan pembiasaan yang nantinya akan membentuk suatu karakter building, baik pada siswa, baik pada guru-guru maupun warga sekolah yang lain.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Yulia ini terkait dengan tugas dan kegiatannya sebagai calon guru penggerak yang di dalamnya tentu banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita dukung bersama, harus kita kita apresiasi bersama agar kegiatan ini bisa terlaksana di sekolah kita ini dengan lebih maksimal, lebih bermutu, dan di akhir kegiatan ini betul-betul membawa manfaat bagi kita semua. Kemudian mewakili teman-teman di sekolah SDN 4 Kasinan, saya menyampaikan terima kasih. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan semoga ke depan SD 4 Kasinan bisa menjadi lebih baik. Amin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam rangka memberikan dukungan, apresiasi, dan memberikan satu motivasi kepada Ibu Yulia untuk terus maju dan maju terus. Juga kepada teman-teman guru di SDN 4 Kasinan yang lain, saya khususnya menghimbau untuk mengikuti jejak beliau, terus belajar, terus mengembangkan diri, terus memacu prestasi agar SDN 4 Kasinan ke depan bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Biluga Hari Cahyono kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara ini penyampaian materi kepada Ibu Yulia Ika Puspitari Tias SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nikmatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Biluga Hari Cahyono SPD selaku Kepala SDN 4 Kasinan, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, rekan-rekan saya yang tidak pernah berhenti memotivasi dan menginspirasi, selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah seperti itu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di siang yang cerah ini, insya Allah siang yang penuh dengan berkah, kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan suara apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapat selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan Bapak Ibu, di sini saya mendapat tugas untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 seperti itu. Jadi dalam pendidikan program guru penggerak itu ada modul yang harus dilewati. Ada 3 modul. Modul yang pertama ini ada 4 sub bagian. Nah, modul 1 itu bagian pertamanya adalah modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran Kahadi. Kita belajar dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai apa saja yang harusnya dijiwai oleh masing-masing guru penggerak, kemudian perannya nanti apa? Apakah ada bedanya sebelum menjadi guru penggerak dan setelah ada guru penggerak? Seperti itu.
Kemudian untuk modul selanjutnya, modul 1.3 itu berkaitan dengan visi guru penggerak, di mana salah satu tugasnya itu kemarin diminta membuat visi diri dulu terlebih dahulu. Saya juga minta bantuan Bapak Ibu guru. Kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, kita berkumpul bersama juga di ruangan ini, kemudian menuliskan kalimat rumpang yang pada akhirnya mengerucut di visi sekolah seperti itu. Kemudian modul 1.4 itu tentang budaya positif. Kami belajar di situ. Setelah selesai modul 1.4 itu ada tugas, yaitu aksi nyata menyampaikan materi tentang budaya positif ini di sekolah masing-masing begitu. Jadi ini adalah sebagai pelaksanaan aksi nyata saya di modul 1.4. Diharapkan dengan adanya aksi nyata ini bisa memberikan pengetahuan baru yang seperti itu, dan alhamdulillah jika nanti bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah masing-masing gitu. Kemudian budaya positif di sekolah ini tentunya masing-masing sekolah itu punya karakter sendiri-sendiri, punya ciri khas masing-masing. Bisa juga mengambil atau menginspirasi dari penguatan profil pelajar Pancasila. Pada akhirnya itu diharapkan siswa-siswa itu bisa seperti yang diharapkan dalam P5 itu. Nah, agar siswa punya karakter seperti itu, perlu adanya budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kenapa saya melaksanakan kegiatan pada hari ini. Gitu ceritanya. Semangat ya untuk siang ini. Ini waktunya sudah siang, jadi agak-agak selir-selir gitu ya. Baik, untuk mengawali coba ice breaking sebentar dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang pagi, berarti nanti tepuknya 1 kali. Kita coba ya. Pagi. Kalau 2 kali berarti 2 kali. Kalau saya bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Siang, pagi siang. Oke, setelah siang adalah sore dulu ya Bapak, sebelum malam. Kalau sore berarti tepuknya 3 kali. Sore, siang sore. Yang terakhir ini malam tepuknya berapa kali? Kalau malam itu kan jamnya istirahat, jamnya tidur. Jadi tepuknya setengah saja. Karena kalau 4 kali nanti ganggu tetangga sebelah ya. Kita coba. Gimana? Kalau tepuk setengah gimana? Kalau 1 itu kan berbunyi ya. 1. Kalau setengah berarti nggak nyampe. Jadi tidak bersuara untuk tepuk setengah. Kita coba ya Bapak Ibu. Tepuk pagi, siang, sore, tepuk malam. Ya. Sekarang pagi malam. Pagi malam berarti 1 kali dan setengah. Sekarang kalau siang malam. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat semuanya. Ini hanya sebagai pengantar saja ya. Baik, untuk Pak Diki bisa di slide selanjutnya. Ya, materi kita adalah tentang implementasi budaya positif di sekolah, di mana ini ada rancangan tindakan aksi nyata. Ini rancangan ini untuk saya Bapak Ibu, jadi bukan untuk Bapak Ibu ya. Ini tugas saya, di mana ada latar belakang, tujuan, kemudian tolak ukur, ada lini masa tindakan dan juga dukungan yang dibutuhkan. Baik, next. Nah, untuk bagian latar belakang,
Kenapa perlu adanya budaya positif di sekolah? Apa yang melatar belakangi ini? Murid mematuhi peraturan karena takut dihukum. Misalnya ada siswa tidak berseragam, kemudian kita hukum membersihkan kamar mandi, push up 10 kali. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada yang hukumannya seperti itu. Nah, jadi siswa atau murid menuruti apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru karena takut untuk dihukum. Itu yang melatar belakangi kenapa perlu adanya budaya positif. Kalau siswa itu tidak dihukum, apakah siswa akan memperbaiki kesalahannya? Nah, jangka panjangnya apakah benar-benar siswa mematuhi peraturan sekolah jika tidak dihukum? Berarti kan di situ siswa mematuhi peraturan sekolah karena adanya hukuman. Jadi belum ada motivasi internal, motivasi yang keluar dari diri siswa untuk melaksanakan peraturan sekolah dengan baik, seperti itu. Apabila murid mendapatkan hukuman, maka itu akan mempermalukan dirinya dan merasakan sakit hati. Selain itu, kepatuhannya hanya dalam jangka pendek. Nah, saat siswa tidak berpakaian rapi kemudian dihukum, ya mungkin saat itu juga siswa akan nurut. Bajunya dimasukkan, kemudian memakai kaos kaki, memakai sepatu, memakai dasi seperti ketentuannya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jangka panjang, minggu depan, bulan depan, siswa tersebut melakukan hal yang sama, yaitu berpakaian yang rapi. Jadi untuk hukuman ini memang efektif dilakukan, tapi efeknya adalah hanya jangka pendek. Saat itu juga siswa patuh, tapi lain waktu bisa jadi ada kemungkinan siswa itu mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa perlu ada budaya positif. Kemudian next. Nah, ini tujuannya. Apa tujuan budaya positif di sekolah itu? Yang pertama, membantu murid untuk melaksanakan kedisiplinan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Jangankan murid, saya pribadi, mohon maaf, terkait kedisiplinan ini masih harus banyak belajar lagi, harus banyak introspeksi diri lagi. Kedisiplinan dalam hal jam kedatangan, kedisiplinan dalam hal berpakaian, kedisiplinan untuk memakai pin korpri dan juga papan nama, itu juga susah. Salah satu hal yang kadang kalau tidak dipaksa atau kita memakainya pas momen-momen tertentu saja, seperti itu. Dan ini memang kedisiplinan jadi PR bersama. Kemudian tujuan yang kedua adalah membangun hubungan yang positif antara guru dan murid dalam kedisiplinan di sekolah. Hubungan yang positif. Kadang siswa dihukum oleh guru, siswa merasa sakit hati. Entah itu perempuan maupun laki-laki. Di lain hari ada dendam, ada perasaan, Bu ini loh pernah menghukum aku lari lapangan 5 kali. Pak ini pernah menghukum aku membersihkan kamar mandi sendirian, padahal kamar mandinya banyak. Misalkan seperti itu. Muncul ada rasa sakit hati dalam diri siswa. Tentunya rasa sakit hati ini bukan suatu hubungan yang positif. Padahal niatnya guru adalah untuk mendisiplinkan siswa. Tetapi bagi siswa, dalam perasaan siswa, belum tentu itu bisa diterima. Kemudian tujuan yang ketiga, terwujudnya budi pekerti dan karakter yang baik. Nah, ini adalah tujuan secara umum ya, mewujudkan budi pekerti dan karakter yang baik. Dalam pendidikan, hasil dari pendidikan itu kan tidak bisa dirasakan sekarang, tapi nanti mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bahkan 15 tahun yang akan datang. Nah, diharapkan dengan adanya budaya positif, kelak
muncullah generasi-generasi yang berkarakter, yang berbudi baik, mempunyai karakter yang positif. Itu tujuannya. Next, ini adalah tolak ukur. Nah, budaya positif jika bisa dikatakan berhasil, itu tolak ukurnya apa? Ini yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Kalau sebelumnya di sekolah kita biasanya ada ditempel, ini di bagian belakang itu ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang membuat siapa, Bapak Ibu? Yang membuat sekolah apakah sudah melibatkan siswa? Belum ya. Nah, biasanya peraturan sekolah itu hanya satu pihak saja. Yang membuat adalah guru dan juga kepala sekolah tanpa atau belum melibatkan murid. Nah, di sini peraturan itu seperti kesannya horor, suatu hal yang harus benar-benar ditaati, dipatuhi begitu. Nah, di sini untuk peraturan kelasnya, kalau di pendidikan guru penggerak lebih luas lagi menyebutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yang membuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Jadi mengawali antara guru dan siswa ditanya dulu. Kira-kira untuk mewujudkan kelas yang nyaman, kelas yang baik untuk belajar, situasi yang kondusif untuk belajar, butuh peraturan atau butuh keyakinan apa saja. Ini sudah saya terapkan hari Kamis kemarin di kelas saya, di kelas 5. Saya minta anak-anak untuk membuat keyakinan dari mereka sendiri. Mereka menuliskan, ada yang menuliskan jam kedatangan jam 7, makan tidak boleh di dalam kelas, bervariasi. Bahkan ada yang menyampaikan itu istirahat harus di luar kelas, jadi benar-benar tidak boleh di dalam kelas. Ada yang menyampaikan seperti itu. Dan ini menghargai siswa untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita berusaha menanyai siswa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, kita diwadahi oleh guru. Kemudian dari mereka menyampaikan pendapat, banyak menuliskan peraturan-peraturan itu. Nah, peraturan yang dituliskan siswa dikoordinir oleh guru dengan bimbingan guru, disepakati bersama. Dan keyakinan kelas ini ditulis dengan kalimat yang positif. Kalau dalam peraturan biasanya dilarang datang terlambat. Kalimatnya diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diubah kalimatnya menjadi membuang sampah di tempatnya. Betul. Tidak boleh menjahili teman. Tidak boleh mengolok-olok teman. Itu kan masih kalimat negatif ya. Terbukti ada kata tidak, kemudian kata jangan. Nah, dari situ diubah menjadi kalimat positif. Menghargai sesama teman. Nanti untuk kalimat positifnya ini dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru untuk berkreasi sendiri. Kata-katanya disusun seperti apa, tapi intinya bermakna positif. Sebisa mungkin tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Jadi di pikirannya siswa itu bukan tidak datang terlambat, berarti harus datang tepat waktu, seperti itu. Itu tolak ukur yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disusun. Setelah keyakinan kelas itu disepakati bersama antara guru dan siswa, guru dan siswa menyepakati ini secara sadar. Sepakat nggih kalau datangnya tepat waktu? Sepakat
ya kalau selama jam pelajaran tidak gaduh, tidak bertengkar, saling menghormati. Setelah ada kesepakatan, tinggal actionnya, penerapannya. Bismillah, semoga nanti kesepakatan yang telah dibuat di kelas 5 bisa dilaksanakan dengan baik oleh siswa maupun saya selaku guru kelasnya. Nanti untuk hasil kesepakatannya bisa di-print atau ditulis tangan sebagus mungkin atau semenarik mungkin, begitu. Itu untuk mengganti peraturan sekolah atau peraturan kelas. Next, Pak Diki. Nah, ini lini masa tindakan dalam melaksanakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah dan menyampaikan pentingnya budaya positif. Sebelumnya, mohon maaf Pak Hari, untuk koordinasi ini kemarin saya sampaikan ke Bu Indah, Kanten, dan ternyata ada perubahan kepala sekolah itu, jadi untuk pelaksanaannya Pak Hari Kanten. Kemudian meminta dan untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini rencananya hari Selasa itu, tapi kita fokus di acara serah terima jabatan, akhirnya ditunda hari ini. Kemudian melaksanakan diseminasi dengan rekan guru terkait budaya positif. Nah, ini adalah saya sekarang berada di titik ini, yaitu melaksanakan diseminasi atau in-house training ini. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat saya di SDN 4 Masinan. Setelah ini berkoordinasi dengan guru dan wali kelas terkait penyusunan keyakinan kelas itu. Nah, jadi setelah acara ini diharapkan tidak hanya kelas 5, tapi juga kelas-kelas lain juga menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tadi. Jadi ini dikembalikan ke Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tentunya dalam sebuah kegiatan, sebuah event itu kan tetap perlu adanya evaluasi dan refleksi, di mana agar kegiatan itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan, kemudian apa saja masukan yang bisa untuk meningkatkan kegiatan ini dan sebagainya. Jadi itu setelah ini. Next. Nah, ini adalah dukungan yang dibutuhkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ada kepala sekolah dan guru serta siswa. Ini tentu karena aksi nyatanya adalah di sekolah. Jadi sampai nanti saya selesai tetap membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya di sini, dan insya Allah nanti sampai akhir tahun. Jadi masih kurang beberapa bulan lagi. Selanjutnya, sarana prasarana yang mendukung untuk budaya positif dan orang tua dalam mendorong siswa untuk menerapkan budaya positif di rumah. Jadi ini juga kerjasama dengan orang tua. Jadi dalam pendidikan tidak terlepas dari orang tua siswa. Bagaimana penerapan budaya positif ini diharapkan tidak hanya dilakukan murid di sekolah saja, tapi juga di rumah, seperti itu. Lanjut Mas Diki. Ini adalah materi intinya. Materi inti ada perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Kita kupas satu persatu ini nanti. Lanjut Mas. Yang pertama adalah perubahan terkait dengan paradigma belajar. Next. Nah, belajar dengan paradigma baru, di mana di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Tetapi bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita untuk bagaimana Anda bisa melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penyebaran aspek-aspek tertentu
suatu realitas. Maksudnya seperti ini. Ini harus diubah paradigma baru bahwa setiap siswa itu unik. Setiap siswa punya ciri masing-masing. Ada siswa yang pintar dalam olahraga, ada siswa yang pintar dalam materi atau akademik, pintar dalam mengaji. Nah, itulah yang harus digali oleh siswa tersebut. Bukan semua disamaratakan harus pintar dalam akademik, tidak bisa. Itu yang merupakan salah satu pemikiran dari KHD, di mana seorang guru itu menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, bakat minat siswa itu yang harus dihargai, itu yang harus digali. Kodrat zaman, karena sekarang serba canggih, serba menggunakan IT. Bahkan permainan anak-anak itu sudah berubah game online dan sebagainya. Ada Mobile Legends, ada Free Fire, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, zamannya memang seperti itu, dan kita tidak bisa menyamakan dengan zaman kita dulu. Dimana saya dulu waktu istirahat SD ini masih gatengan itu, kemudian main dakon, tapi itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang zamannya adalah Mobile Legends, dan mau tidak mau ya kita harus mengikuti itu dulu. Kita menyenangi apa yang anak suka dulu. Kalau guru melarang siswa untuk jangan main game online, jangan YouTubean, TikTokan, itu sebenarnya kurang tepat. Karena memang sekarang zamannya adalah ya memang IT. Guru mengarahkan agar siswa menggunakan IT, menggunakan main game itu lebih tahu waktu, lebih penggunaannya itu setelah belajar dan sebagainya. Harus tahu batasannya berapa jam sehari atau berapa menit sehari dalam main game online. Itu paradigma yang perlu dibentuk oleh Bapak Ibu. Kemudian next, belajar dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dirancang agar siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk kelas-kelas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini tentunya sudah tidak asing ya dengan profil pelajar Pancasila. Kelas saya kelas 5 ini baru tahun pertama, jadi saya harus banyak belajar lagi fase C, penerapan P5 itu bagaimana, kemudian ada IPAS itu seperti apa, itu masih harus belajar lagi agar penerapan di kurikulum Merdeka ini memang sesuai yang diharapkan, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma selanjutnya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman untuk siswa belajar, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk SDN 4 Nasinan ini insya Allah sarana-prasarana yang disediakan mendukung untuk penerapan paradigma baru, di mana dalam sisi religi sudah disediakan musola untuk penerapan pembiasaan sholat duha, sholat duhur berjamaah, kemudian ada jadwalnya tahfidz. Nah, itu termasuk sarana-prasarana yang sudah mendukung di SDN 4 Nasinan. Lanjut. Nah, ini ilusi guru dalam mengontrol siswa. Ini ada sebuah teori, yaitu teori kontrol siswa. Nanti akan kita pelajari juga. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melaksanakan. Bapak Ibu pernah meminta tolong siswa, "Le, tolong ambilkan buku," tapi siswa tidak mau. "Le, tolong kelasnya dibersihkan lagi," tapi siswa tidak mau. Pernah Bapak Ibu?
Tidak berarti siswa ini, guru itu tidak bisa mengontrol pemikirannya siswa, ya, karena pikiran yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Kalau siswa nurut apa yang diminta oleh guru, berarti siswa itu mengizinkan dirinya untuk seperti apa yang disampaikan guru. Tapi pada intinya pemikiran yang mengontrol adalah diri siswa sendiri. Makanya dibutuhkan motivasi internal dari siswa untuk penerapan budaya positif. Karena kalau murid dikontrol guru, ketika guru tidak ada, murid bisa melakukan hal sesuka hati. Itu yang dimaksud dengan guru mengontrol murid. Kemudian next, yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di mana dalam penguatan positif atau bujuk rayu itu bentuk-bentuk suatu kontrol. Jadi kontrol, kamu harus berkata yang sopan, harus berpakaian yang rapi, kalau berkata itu jangan teriak-teriak dan sebagainya. Nah, segala cara untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ketika kita bilang, besok bangun pagi ya, berarti sebenarnya kita itu berusaha untuk mengontrol pikirannya siswa. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu tuh salah, sudah jahil sama teman. Nah, harapannya guru, siswa itu menjadi lebih baik lagi. Itu dari sisi guru. Tapi belum tentu dari sisi siswanya, siswa akan berusaha lebih baik lagi. Bisa jadi malah lebih jahil dan sebagainya. Next, Pak Diki. Nah, ada juga sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa guru memiliki hak untuk memaksa anak. Ini ada pikiran-pikiran seperti ini. Kamu adalah siswa, jadi kamu ya harus nurut sama bu guru, harus nurut sama pak guru. Masih ada pikiran-pikiran seperti ini. Kadang kita lupa bahwa ada suatu alasan yang latar belakangi kenapa siswa berbuat seperti itu. Oh, di rumah ternyata, mohon maaf, ada yang kekurangan kasih sayang seorang ibu. Akhirnya dia meluapkannya di sekolah, mencari cara agar bu guru itu perhatian sama aku seperti apa. Begitu. Nah, jadi pemikiran bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini sebenarnya suatu pemikiran yang salah, begitu. Kalaupun kita ngobrol dengan siswa, kita harus cari tahu dulu alasannya kenapa seperti itu. Terus ditanya itu baik apa tidak, yang baik itu seperti apa. Lebih kepada komunikasi kita dengan siswa yang diubah. Lanjut. Ini ada teori stimulus respon dan teori kontrol, di mana stimulus respon ini ada realita atau kebutuhan sama. Padahal realitanya kebutuhan masing-masing siswa berbeda. Di stimulus respon menyatakan semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran atau pemikiran yang berbeda, begitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita. Ini tidak bisa. Karena setiap orang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang anak yang mengambil kita cap, kamu pencuri. Tapi di sisi lain ada siswa yang punya alasan kuat tidak diberi uang saku sama ibunya misalkan. Nah, alasan-alasan seperti ini yang perlu lebih digali oleh guru agar bisa mencarikan solusi atas permasalahan siswa tersebut. Karena pada dasarnya setiap perbuatan siswa itu pasti ada
alasannya. Ya meskipun kalian ditanya, kenapa kamu kok mengambil? Nggak kenapa-kenapa, Bu. Nah, siswa atau jawabnya kadang diem saja karena takut dan sebagainya. Sebenarnya mereka pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Lanjut. Ini adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Lanjut. Baik. Ketika kita mendengar disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Sesuatu yang harus dipenuhi. Betul, sesuatu yang harus dipenuhi. Jawaban yang mantap, harus dipenuhi. Ada lagi, ketika mendengar istilah disiplin, pikiran Bapak Ibu langsung gimana? Wah, saya harus, ya, kaku, betul, kaku. Kalau A, ya harus A, tidak boleh amin atau apes. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tertib, harus teratur, harus patuh, begitu. Dan sering juga dihubungkan dengan hukuman. Ketika guru memberikan hukuman ke siswa, otomatis secara tidak langsung nanti siswanya akan berubah menjadi lebih disiplin lagi. Nah, padahal disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir. Apa saja alternatif selain hukumannya? Di next materi selanjutnya. Untuk disiplin positif itu sebenarnya di mana ada kemerdekaan, disitulah harusnya ada disiplin yang kuat dan bersifat self-disiplin. Jadi disiplinnya itu dari diri sendiri, begitu. Kalau kita cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, maka penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian bukanlah harus ada dalam suasana yang merdeka. Intinya adalah disiplin yang baik itu muncul dari dalam diri sendiri. Oh iya, saya harus datang tepat waktu karena menjadi teladan yang baik untuk siswa. Bukan karena ada jadilan seperti itu. Bukan karena ada absen online. Atau mohon maaf, aku lah yo nanti izin kalau keduluan Pak Hari datang yo. Nah itu berarti motivasinya masih eksternal. Oh karena Pak Hari, karena ada jakilan seperti itu. Diharapkan disiplin diri di sini ya memang kesadaran diri untuk karena saya sebagai guru, saya harus memberikan teladan yang baik bagi siswa. Dimulai dari diri sendiri. Begitu. Lanjut, Pak Diki. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana inti dari alasan-alasan siswa atau alasan kita melaksanakan suatu kegiatan, suatu perbuatan, ini didasari oleh kebutuhan dasar manusia ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan juga kesenangan. Kalau bertahan hidup, misal mengambil barang milik orang lain tanpa izin, biasa kita cap maling, mencuri. Tapi di satu sisi kadang ada alasan harus ada anak yang harus diberi nafkah, sudah cari kerja kemana kesana kesini, tidak ada, tidak ketemu dan sebagainya. Akhirnya diambil jalan pintas mencuri. Nah ini adalah kebutuhan dasar bertahan hidup berarti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah, siswa ibunya menjadi TKW atau bapaknya yang kerja di luar negeri, hanya diasuh oleh mbah atau saudara di rumah. Ada siswa merasa kurang kasih sayang, yang lain diantar orang tuanya, saya datangnya sendiri. Jadi
lebih peka terhadap perasaan anak. Dan munculnya rasa kasih sayang itu karena rasa kasih sayang yang kurang, akhirnya mereka jahil di sekolah, mengganggu teman dan sebagainya. Kalau aku ganggu teman, nanti bu guru bakal nimbali aku. Nah, itu adalah cara anak untuk memenuhi rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Karena siswa banyak, ada siswa yang pintar menggambar anime, tapi memang dilaksanakan saat jam pelajaran siswa tersebut gambar-gambar anime di bagian belakang buku. Itu beberapa siswa saya ada, padahal gambarnya itu banyak dan bagus, seperti anime Jepang gitu loh. Nah, anak ini kan punya bakat sebenarnya, ya. Tapi karena tempatnya kurang tepat seperti itu ya, menggambar saat jam pelajaran, akhirnya kita memarahi atau menegur. Sebenarnya anak itu butuh pengakuan, oh iya nih, gambarmu apik. Nanti dicarikan media, entah itu diikutkan lomba atau diminta menggambar kita fasilitasi agar lebih tepat dan juga bakat dari siswa itu lebih terarahkan begitu. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Terlalu banyak peraturan di rumah maupun di sekolah. Kadang anak-anak juga merasa sumpah. Misal di rumah, bobok siang, waktunya belajar, waktunya sholat. Di sekolah juga seperti itu. Kamu harus duduk rapi, tenang, jangan jahil dan sebagainya. Kadang siswa merasa sumpah, kurang bebas, kurang bisa mengekspresikan diri. Nah, ekspresi dirinya tercukupi atau terpenuhi melalui dia jahil dengan temannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada kesenangan. Ya senang-senang aja, iseng-iseng saja, bisa seperti itu. Saya iseng-iseng ngambil bolpennya teman, ya hanya iseng aja. Ada kebutuhan dasar manusia yang seperti itu, kesenangan. Misal kalau kita nonton drakor, ya senang aja melihat aktor-aktor dari Korea yang seolah-olah sempurna dan sebagainya, alur ceritanya bagus, senang. Kemudian hobi, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar ini tentunya juga ada dalam murid kita. Next, lanjut. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi itu merupakan sebuah dorongan yang ada pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang pertama, motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, saya datang sebelum jam 7 agar tidak ditegur Pak Hari, agar tidak ditegur wali murid. Malu dong kalau ditegur wali murid, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, Pak Hari di akhir semester ini mau ada guru award, salah satunya adalah kandidat guru yang paling disiplin. Aku pengen nih mendapat apresiasi ini, akhirnya saya datang tepat waktu, seperti itu. Ini motivasi eksternal. Kemudian ada lagi yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini sebenarnya yang paling baik ya, yang paling diharapkan agar ada dalam setiap murid atau setiap guru, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, karena memang tepat waktu itu penting agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan begitu. Jadi dari motivasi perilaku manusia seperti kita ya Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu mesti ada alasannya. Ada alasan 1, alasan 2, dan alasan yang ketiga.
Nah, yang paling baik atau paling diharapkan ini adalah alasan yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebaikan diri. Lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin tapi ternyata gagal. Tolak ukurnya apa? Ada hukuman. Hukumannya menyakitkan. Lari, push up, ini biasanya hukuman itu lebih ke fisik, identik fisik. Kemudian tidak nyaman, diminta lari lapangan 2 kali, siswa menjadi nggak nyaman. Kemudian murid takut terhadap gurunya. Tapi kadang hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Sudah diajak ngobrol siswanya, dikomunikasikan dengan orang tuanya, tapi tetap saja tidak mau disiplin. Sudah kadang jengkel, akhirnya melakukan hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya dia berkata bohong agar tidak dihukum. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Tidak rasa percaya dirinya kurang. Karena kalau jawab, kayak jawabanku salah, kok dihukum oleh guru, kok dikon nyanyi, kok dikon gini dan sebagainya. Akhirnya muncul ketakutan dari sisi anak. Pada akhirnya rasa percaya dirinya semakin lama berkurang. Dan ada penghargaan. Ternyata ada ranking di kelas itu tidak efektif. Makanya kenapa di kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking. Karena tidak efektif, merusak hubungan, yang rankingnya akhir, merasa tidak percaya diri, terus merasa sakit hati terhadap yang punya ranking baik atau ranking 1. Mematikan kreativitas. Aku menggambar ada juara. Ini berbeda ya ketika di perlombaan. Kalau di perlombaan itu memang ada juaranya otomatis. Tapi kalau ada budaya di sekolah dalam keseharian, alangkah lebih baik jika tidak ada ranking atau penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini alhamdulillah sekolah kita sudah tidak ada sistem ranking seperti ini. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, sebenarnya titik tekannya bukan membandingkan siswa satu dengan siswa yang lain, itu tidak. Tapi lebih kepada mengoptimalkan bakat siswa yang awalnya belum bisa membaca suku kata, sekarang sudah bisa. Alhamdulillah, berarti itu sudah kemajuan. Dan itulah yang lebih diharapkan. Sekecil apapun perubahan siswa harus kita hargai dengan sebesar-besarnya. Harus kita apresiasi sebesar-besarnya. Yang awalnya malu untuk angkat tangan, tapi akhirnya mau, itu sudah kemajuan bagi anak itu, begitu. Tapi kalau kita membandingkan satu siswa dengan siswa yang lain, ada siswa kita yang pintar ngomong, kemudian ada siswa yang rasa kurang percaya diri, dan kita mengunggul-unggulkan yang pintar ngomong ini tadi, berarti siswa yang kurang percaya diri malah semakin kendor rasa percaya dirinya, begitu. Next. Nah, ada konsekuensi. Konsekuensi jika datang terlambat, konsekuensinya apa? Ini nanti menjadi kesepakatan kelas. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya seperti ini untuk konsekuensi. Ada sebab, ada akibat. Kalau kamu terlambat, maka konsekuensinya ini. Itu maksud di sini, maksud konsekuensi. Kalau kamu tidak percaya diri, tidak menyampaikan pendapatmu, berarti nanti nilaimu dikurangi. Itu mungkin efektif. Anak menjadi mau.
Nah, dalam sekali waktu ini kadang efektif, tetapi efektifnya hanya jangka pendek. Nah, yang paling baik ini adalah restitusi. Restitusi ini sebenarnya di mana anak itu menyadari kesalahan dan berusaha untuk mengubah kesalahan itu. Ini adalah restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghargai diri sendiri, teori kontrol lahir dari dirinya, jadi siswa sendiri yang mengontrol, murid bersemangat memperbaiki diri. Restitusi ini memang sulit untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bismillah, sedikit demi sedikit. Kalau tadi hukuman di sini sudah tidak ada ya, berupa hukuman berupa fisik. Mungkin yang ada adalah konsekuensi. Dan yang paling baik itu adalah restitusi. Next. Nah, di mana restitusi itu menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan, menyadari kesalahan, kemudian memperbaikinya. Ciri-ciri restitusi ini lebih fokus kepada kesalahannya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, akhirnya memperbaiki hubungan. Next, ada tahapan evaluasi. Lanjut saja, Pak Diki. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru diminta hormat bendera 10 menit. Ini lebih ke fisik itu tadi. Konsekuensi, murid diperintah mengerjakan tugas saat jam istirahat. Kemudian murid diminta untuk mengerjakan sebanyak 3 kali. Terus menulis astagfirullah 1 halaman ke 1 lembar. Ada yang menerapkan seperti itu. Guru tegas dan murid menghargai peraturan. Itu lebih ke konsekuensi, masuk di konsekuensi. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi dasarnya adalah keyakinan kelas. Awalnya berawal dari keyakinan kelas itu. Kemudian siswa menemukan permasalahannya dan membimbing menemukan solusinya. Ada siswa datang terlambat, ditanya, kamu merasa sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Belum, Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh, tidak datang tepat waktu, Bu. Kenapa kamu melakukan itu? Saya semalam main game sampai larut malam, akhirnya bangun kesiangan. Kalau masalahnya seperti itu, berarti kamu bersedia memperbaiki kesalahannya. Bersedia, Bu, misalnya begitu. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Kalau malam berarti saya tidak boleh main game online sampai malam agar tidak bangun kesiangan. Kamu siap untuk merubah agar datang tepat waktu? Siap, Bu. Lebih seperti itu komunikasinya kalau di restitusi. Kalau di hukuman, kamu telat, ayo hormat kepada bendera 10 menit. Seperti itu. Kalau hukuman itu tidak ada hubungan antara kesalahan dan hukumannya. Apa hubungannya antara datang sama hormat dengan bendera? Kan tidak menit sama sekali. Begitu. Dan siswa ini akar masalahnya apa tidak disampaikan. Begitu. Next, Pak Diki. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling bagus ini adalah posisi manajer ini. Lanjut. Nah, kalau guru sebagai posisi penghukum, selalu saja kamu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru sudah memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Itu tentu disampaikan dengan nada yang tidak emosi ya. Jadi ketika siswa membuat kesalahan, harus gurunya atur napas dulu, biar emosinya tidak meledak-ledak. Ini salah satu sulit memang seperti ini.
Kadang ada siswa yang membuat kesalahan, wes kita sudah emosinya langsung memuncak begitu. Tapi kalau di pembuat rasa bersalah, diatur dulu napasnya, minum air putih dulu mungkin biar tenang, baru ditanya siswanya. Kemudian kalau menjadi teman, nah ini bahasanya anak tidak menganggap guru harus guru, tapi juga kadang siswa menganggap guru sebagai temannya. Nah, kalau sebagai teman berarti mengajak, ayolah tertib, buat ibu guru bangga nak, kamu pasti bisa nak. Kali ini tidak apa-apa kamu buat kesalahan, besok jangan diulangi lagi nggih. Oke bu, jawabnya gitu. Ya meskipun besok diulangi lagi, ya seperti itulah pendidikan, harus diulang-ulang, terutama dalam menerapkan hal yang positif. Ada yang bilang kesabaran ada batasnya, seperti itu. Dan guru harus punya stok sabar ya, stok sabar. Ini benar karena memang kadang kalau siswa sudah buat kesalahan, kita langsung mencak-mencak, juga langsung marah, akhirnya muncul kata-kata kotor dan sebagainya. Semoga aja ini tidak terjadi. Kemudian sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, nah peraturan kita apa? Oh harus datang tepat waktu Pak. Baik. Kemudian apa yang telah kamu lakukan sekarang? Konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Begitu lebih di. Sebenarnya ini pemantau ini lebih kepada BK, lebih ke di BK karena BK kan punya data siswa dan sebagainya. Karena di SD belum punya BK, dirangkap oleh wali kelas. Sungguh berat ya, rasanya jadi wali kelas. Kemudian posisi yang paling diidam-idamkan siswa ini adalah gurunya ini sebagai manajer. Sebagai manajer itu apa? Menyampaikan ke anak itu juga nada yang datar. Jadi tidak menghakimi anak. Tidak menghakimi anak, kita ngobrol ringan. Apa kamu tahu kesalahanmu? Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kita fokus ke solusi atas kesalahannya anak, bukan fokus kepada kesalahannya saja, tapi ke solusi permasalahannya itu apa yang bisa kita lakukan. Next. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan di awal sedikit bagaimana proses untuk membuat keyakinan kelas tadi. Dilanjut Pak Diki. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Dimana kalau peraturan, ini contoh ya, adanya peraturan memakai helm saat berkendara motor. Ini adalah kata-kata untuk peraturan. Kita memakai helm saat berkendara motor. Adanya peraturan memakai masker, cuci tangan saat pandemi. Kita memakai masker, cuci tangan saat beraktivitas. Ini lebih perubahan kata. Perubahan kata dari peraturan menjadi keyakinan. Keyakinan di sini kalimatnya lebih luas dan bisa diterima oleh semua. Lanjut saja ini. Ya, kegiatan membuat keyakinan kelas ini lebih ke teknis ya, masalah teknis. Siswa ditanya, kemudian menyampaikan pendapatnya, keyakinan kelas agar belajarnya menjadi lebih nyaman itu apa saja. Terus berupa pernyataan-pernyataan universal, di mana pernyataan dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Jadi kalimatnya itu tidak terlalu panjang. Disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah masing-masing. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini pelaksanaannya bagaimana? Dan semua warga kelas ikut saat membuat tanpa paksaan. Jadi siswa merasa lebih dihargai. Yang membuat kesepakatan antara guru dan siswa begitu. Lanjut. Nah, setelah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu disepakati bersama, guru bisa membuat seperti ini. Nanti bisa dibuat di Canva, ya seperti yang sudah dipelajari Bu Mut kemarin ya di literasi digital.
VR kemarin itu, cara membuat Canva, membuat poster, membuat media pembelajaran, membuat video pembelajaran, semuanya ada nanti di Canva. Kalau mau belajar lebih lanjut, monggo silahkan hubungi Bu Mutia. Atau nanti kita ada sesi khusus terkait pemanfaatan Canva untuk pembelajaran seperti itu. Atau dari saya, nanti alhamdulillah saya sedikit banyak dalam membuat video atau poster itu juga dari Canva. Nanti kalau kita sudah terbiasa itu insya Allah enak Bapak Ibu, tidak sulit karena di situ sudah ada template-templatenya, kita tinggal ngedit, mengubah kata-katanya, menambahkan gambar, bisa ya, insya Allah bisa. Untuk Canva ini ada yang premium, ada yang gratisan begitu. Kalau kita menggunakan email kita belajar.id itu semuanya lengkap, komplit di situ, insya Allah mudah dan mudah untuk dipelajari. Gitu. Next. Nah, segitiga restitusi, lanjut saja. Di mana segitiga restitusi, segitiga itu ada 3 langkah dalam kita mendisiplinkan siswa. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Nah, ya, Bu Yulia juga pernah melakukan kesalahan. Sama, kalau Bu Yulia di posisimu, mungkin Bu Yulia juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita menganggap berusaha memposisikan siswa itu seolah-olah kita berada di posisinya siswa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tapi tindakanmu, kamu mengganggu teman, itu tidak baik. Tindakanmu menggebrak meja, itu tidak sopan. Jadi juga digarisbawahi kesalahannya apa? Kesalahan siswa, perbuatan yang salah siswa itu apa? Begitu. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas di sini dicari solusinya. Kemudian bagaimana agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain hari. Ini adalah segitiga restitusi, ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Lanjut. Nah, alhamdulillah tiba di penghujung ya. Ada bagian penutup. Di sesi penutup ini saya mengutip beberapa pernyataan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Ini kesannya wow sekali ya. Standar kepribadian profesional dan sosial yang tinggi. Bagaimana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among guru, kemudian posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah sebuah posisi guru yang memang sedang diharapkan sekarang. Posisi guru yang punya standar tinggi, kepribadian, profesional, dan sosial, punya kontrol yang bagus, dan juga bisa merefleksikan dirinya, dan juga bisa merefleksikan pembelajaran seperti itu. Kita tidak usah muluk-muluk dalam penerapan ini. Sederhana apapun yang kita lakukan, sesederhana apa itu, tapi kalau kita niatkan untuk siswa, diniatkan ibadah, meskipun sepertinya susah, sulit, tapi insya Allah nanti akan kembali lagi ke diri kita, akan ada pahala di situ. Kalau kita menerapkan seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir, ini luar biasa sekali, ya. Ini memang PR yang tidak mudah, tapi Bismillah, pelan-pelan mulai menerapkan keyakinan kelas, tidak menghukum siswa, kemudian memberikan restitusi kepada siswa,
titik tekannya adalah solusi atas permasalahan siswa, bukan masalah siswa, itu sudah bagus. Dan semoga SDN 4 Ngasinan ini bisa menerapkan ini, bisa membuat keyakinan kelas, tidak ada hukuman yang berupa fisik, tidak ada ranking, karena pada dasarnya semua siswa adalah pintar. Pada dasarnya semua siswa memiliki ciri masing-masing, mempunyai bakat dan minat sendiri-sendiri. Kalaupun toh ada siswa yang berbuat salah, kita tanya dulu alasannya apa dan kita cari solusi bersama atas permasalahan itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu untuk materi budaya positif di sekolah. Saya kembalikan ke Bu Yusnya selaku pembawa acara nanti. Masih ada sesi tanya jawab setelah ini. Baik, dipersilakan saya kembalikan ke Bu Yusnya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan ice breaking tadi ya. Masih ingat? Tepuk siang, tepuk pagi, sore, malam. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat SDN 4 Ngasinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulia Eka Puspita Ningtyas. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat menerapkan materi tersebut di kelas maupun di lingkungan sekolah. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apa kita cukupkan? Mau menambahkan juga boleh loh Bu. Jadi tidak harus bertanya. Jadi enggak apa. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bu Yulia yang bersemangat dalam BPJB. Semoga teman-teman nanti juga mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu begini Bu Yulia. Tadi untuk menanggapi tentang kontrol restitusi gitu ya, tadi ada sekilas seperti itu. Berarti seorang guru itu harus mungkin lebih menambah belajar tentang manajemen korban gitu ya. Semoga Bapak Ibu guru nanti diberi kesehatan selalu dalam mendidik putra putri ya, sehingga dalam menghadapi apapun yang terjadi, permasalahan-permasalahan peserta didik kita itu, kita selalu lapang dada untuk mensikapinya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi ada tentang keyakinan kelas seperti itu ya. Mungkin apakah bisa keyakinan kelas itu disetarakan semacam aturan kelas seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya tadi mungkin pas tidak fokus, itu apa yang dimaksud dengan lini masa seperti itu. Berikutnya satu lagi, itu bagaimana cara menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang lebih efektif seperti itu. Terima kasih, itu dari saya, dan sukses selalu untuk Bu Yulia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Umi atas semangatnya yang sedari awal juga selalu menyemangati saya mencoba menjawab untuk keyakinan kelas apakah bisa disamakan dengan peraturan kelas, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya di sini di pendidikan guru penggerak itu menganggap peraturan kelas itu lebih kaku.
lebih kaku dan hanya satu pihak. Karena yang membuat adalah guru saja tanpa melibatkan siswa. Nah, kemudian setelah saya mempelajari di pendidikan guru penggerak ini, untuk peraturan kelas itu kurang cocok karena makna dari peraturan itu harus kudu ditepati. Padahal belum tentu siswa itu menyepakati. Awalnya itu memahami dulu peraturan itu gitu. Jadi makanya peraturan kelas ini diubah seperti itu menjadi keyakinan kelas. Nah, bedanya apa keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas di sini yang menciptakan, yang membuat adalah siswa dan guru. Jadi siswa tetap dilibatkan karena yang belajar nantinya adalah siswa dan fokusnya di sekolah itu adalah siswa, yang belajar adalah siswa. Maunya siswa seperti apa? Diwadahi dalam keyakinan kelas. Kalau peraturan itu ada kalimat yang menggunakan kata negatif, tidak, jangan. Nah, di keyakinan kelas itu lebih luas, mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Tidak datang terlambat. Kalau anak-anak nanti diingat terlambat. Diharapkan dengan mengubah ke kalimat yang positif, datang tepat waktu. Berarti tepat waktu. Itu yang diharapkan, seperti itu. Jadi apakah menyamakan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Di sini posisinya bisa sama, ya, bisa sama. Tetapi kalau keyakinan kelas ini lebih luas, keyakinan yang awalnya kesepakatan akhirnya menjadi keyakinan bersama, menjadi kesepakatan bersama bagi siswa, begitu. Jadi peraturan sekolah ini lebih baik diganti menjadi keyakinan kelas, begitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi keyakinan kelas, terutama di sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak, itu bukan lagi namanya peraturan sekolah, tapi diubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, begitu. Itu untuk yang sekolah-sekolah penggerak. Kebetulan teman saya ada yang mengajar di sekolah penggerak SDN 1 Karangan Balong, itu salah satu sekolah penggerak, di mana di sana di awal masuk materi di MPLS, salah satunya adalah keyakinan kelas ini. Jadi dipersiapkan 1 hari khusus untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka benar-benar memprioritaskan untuk keyakinan kelas ini, karena yang belajar nantinya adalah siswa. Jadi siswa yang harus diberi porsi banyak. Segala masukan dari siswa diwadahi, baru setelah aspirasi dari siswa ditampung, kita kembalikan lagi. Setuju apa tidak jika seperti ini? Setuju apa tidak jika begini? Dan itu menjadi kesepakatan bersama, begitu. Kemudian yang kedua terkait lini masa. Yang dimaksud lini masa tindakan di sini itu adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan aksi nyata. Yang dimaksud dengan lini masa tindakan di sini tadi. Jadi ada tahapan tindakan yang pertama tadi koordinasi dengan kepala sekolah dan juga guru. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi aksi nyata. Kemudian yang ketiga merefleksikan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, langkah yang paling efektif. Nah, ini juga jadi PR untuk saya, terutama saya pribadi ya. Dalam mengefektifkan budaya positif, yang pertama itu dimulai dari diri sendiri, yaitu dimulai dari Bapak Ibu guru sendiri. Itu awal.
disiplin, datang tepat waktu itu sulit. Apalagi saya seorang ibu, ini setengah curhat ya. Ibu punya 2 anak yang masih aktif-aktifnya. Mau saya bangun jam berapapun itu rasanya kok cepet banget. Jam itu berputar. Moro-moro setengah 7. Ya Allah, 7 kurang seperempat menit ini belum begitu. Padahal sudah bangun saya itu sebenarnya sudah pagi gitu. Tapi kok rasanya belum selesai saja ya begitu. Tapi bismillah. Ya ini memang berat. Tapi ya diniatkan pokoknya bismillah, semoga ada jalan dimudahkan. Itu dulu. Jadi menurut saya untuk penerapan budaya efektif, budaya positif yang efektif ini adalah teladan dulu. Bapak Ibu guru membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, terus kalau berbicara sopan dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita ini loh contohan Bapak Ibu guru yang begini-begini tidak, tapi kita memberikan teladan. Nanti lama-kelamaan ya diharapkan siswa itu bisa mencontoh begitu. Siswa itu bisa meneladani budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya sebagai guru, setelah memberi contoh sudah tidak waleh-waleh ngandani, selalu mengingatkan, betul. Nek pulang sepatunya dipakai. Besok begitu lagi. Lek pulang sepatunya dipakai. Kan kadang ada sepatu dicantolkan di sepeda, dicangking. Ya Allah, padahal kita sekolah loh. Tapi seperti itu memang kudu berwimil, istilah Jawanya begitu ya. Tidak cukup memang ngandani anak sendiri kan tidak cukup sekali 2 kali. Berulang-ulang kali. Di satu titik mungkin memang kita merasa bosan ya. Saya pun juga pernah mengalami itu. Tapi diharapkan di implementasi budaya positif itu tadi tidak ada rasa kebosanan dari guru dan juga sabarnya harus lebih diperluas lagi. Begitu. Sekali masih dilanggar, besok diingatkan lagi terus sampai harapannya nanti membekas di anak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Oh ya, aku diingatkan Bu Yusna dulu nih, guruku yang sangat perhatian untuk selalu sholat, tidak meninggalkan sholat, selalu ngaji. Aku elit banget. Itulah kesan positif dari anak. Itu memang tidak serta-merta langsung didapatkan, tapi itu membekas di ingatannya anak nanti. Sama seperti kita, Bapak Ibu ya. Kita kalau ingat Bapak atau Ibu guru kita dulu waktu SD, oh namanya Pak ini loh, pernah pukul saya. Itu kan sampai sekarang ada masih ingat. Nah, ini diharapkan tidak ada luka batin pada siswa. Hal-hal yang pernah terjadi dengan kita ini diharapkan tidak terulang lagi pada siswa kita. Itu, jadi yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah sering mengingatkan anak. Itu. Kemudian yang ketiga, di satu waktu memang anak itu harus ditegasi. Luas memang benar ketika menghadapi anak, tapi sekali waktu tegas. Benar-benar anak yang susah banget diatur, punya ketegasan dari guru, kamu harus begini, kamu harus begini. Seperti itu. Itu sekali waktu saya rasa penting, saya rasa perlu untuk dilakukan. Begitu. Kemudian yang keempat adanya keyakinan kelas itu tadi, dan penerapan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu menekankan solusi atas masalah siswa, bukan fokus ke masalahnya. Dengan membuat poster-poster kalimat positif, terus sering disampaikan di upacara hari Senin, sering disampaikan di pembelajaran di kelas. Kemudian itu saya rasa ya bismillah, semoga itu nanti menjadikan budaya positif ini memang benar-benar bisa dilaksanakan di SDN
4 ngasinan begitu. Sesederhana apapun yang kita lakukan ke siswa, jika diniatkan untuk siswa, diniatkan ibadah, insya Allah nanti efeknya atau manfaatnya akan kembali lagi ke diri kita dan juga siswa. Mungkin memang belum terasa dan di jangka pendek ini, tapi insya Allah dalam jangka panjang itu nanti akan memberikan efek yang positif bagi siswa. Kurang lebih seperti itu, Bu Umi, tanggapan saya atas pertanyaan panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Bu Yusna. Terima kasih kepada Ibu Lydia atas penjelasan materi. Semoga dengan adanya budaya positif di sekolah kita dapat menerapkannya di SDN 4 Ngasinan. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan kembali. Cukup ya. Waktunya Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.